السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدنا إلى عظيم شريعته وأسعادنا باتباع أفضل رسوله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية وملكه وصفاته وأسمائه. نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم على نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا بالقرآن حكما وإماما بالكعبة قبلة بالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة والسلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nur Huda beserta unsur, Pak RT, Pak RW, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, orang tua-tua kita, kemudian hadirin wal hadirat jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan pagi-pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan kepada kita bersama. Alhamdulillah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kajian dan aktivitas lainnya. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum Sayyidi ya abati ya Rasulullah. Berhormat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahir sosok manusia termulia sejagat raya ini, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan pagi ini kita akan mengulik, mengupas, mempelajari kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa dibawa balik oleh kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cicit dari Abul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui jalur istri beliau Sayyidah Hajar. Nabi Ibrahim punya dua istri, Sayyidah Sarah kemudian Sayyidah Hajar. Dari Sayyidah Sarah banyak melahirkan keturunan Nabi dan Rasulullah yang kemudian kita kenal, yang kita hafal, diajarkan di MDA, yaitu 25 Nabi dan Rasulullah yang wajib untuk diketahui. Terus ke bawah sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini melalui jalur istri beliau Sayyidah Sarah. Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud sampai ke bawah. Sedangkan pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang kedua Sayyidah Hajar melahirkan sosok anak yang juga mulia, luar biasa, menginspirasi ibadah-ibadah setelah itu, yaitu Nabi Ismail. Banyak melahirkan syar'u man qablana yang sampai sedetik ini kita kerjakan. Dua di antaranya yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Terus ke bawah sampailah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, kita perhatikan dengan dua jalur yang berbeda ini, maka orang-orang yang tak senang dengan Nabi, dia akan memusuhinya. Kenapa? Karena Rasulullah bukan melalui jalur Bani Israel. Rasulullah berada di sebelah kiri. Maka orang-orang Yahudi tak menyenangi Rasulullah.
termasuklah orang-orang yang Nasrani. 935 sebelum Masehi, yang kemudian muncul ajaran yang merupakan ajaran sempalan dari Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian dikenal dengan, disebut dengan agama Yahudi. Jauh ke bawah muncul lagi agama yang menjadi sempalan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nasrani. Di zaman Rasulullah juga muncul agama sempalan yang merusak, yaitu disebut dengan Syiah dan beberapa turunan. Kalau kita cermati, kita perhatikan, setiap Nabi dan Rasulullah itu punya agama sempalan-sempalan masing-masing yang akan menjadi ujian bagi kita, apakah kita akan istiqamah dengan ajaran Rasulullah SAW atau justru kita membelot, menjauhinya, serta meninggalkan syariat yang diajarkan oleh Nabi mulia Rasulullah SAW. Maka kita akan kaji sosok mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Kalau menyebut nama orang-orang mulia, terlebih kemuliaannya itu mengalahi makhluk-makhluk Allah yang ada di atas dunia ini, maka kita berikan pangkat dan jabatannya. Jangan seperti orang yang tak beradab, menyebut nama Rasulullah dengan Muhammad saja. Maka berilah pangkat jabatannya seminimal-minimalnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah memberikan jabatan, pangkatnya, ketika disebutkan nama Nabi mulia, maka lisan kita mestinya ringan, basah untuk mengucapkan salawat kepadanya. Maka ucapkanlah Allahumma salli alaihi seminimal-minimalnya. Bacalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW merupakan anak dari Sayyidina Abdullah, pernikahan dengan Sayyidah Aminah. Sayyidah artinya orang yang dimuliakan bagi yang perempuan, maka di kita disebut dengan Siti. Siti maksudnya adalah Sayyidati, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Aisyah. Itu artinya Sayyidati, orang yang dimuliakan. Ketika Sayyidah Aminah mengandung 2 bulan, maka Rasulullah tak menengok ayahnya ketika dilahir, karena ayahnya telah berpulang ke rahmatullah ketika Sayyidah Aminah mengandung 2 bulan. Maka siapakah Abdullah ini? Bapak Ibu rahmatullah SWT, Sayyidina Abdullah ini merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, kemudian Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Ali bin Abi Talib. Rasulullah punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Ketemu nanti menikah, yang kemudian status antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad berarti statusnya adalah sepupu. Rasulullah dengan Ali statusnya sebagai ponaan. Ali dengan Fatimah sepupu. Maka sepupu batal wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Sepupu boleh menikah karena dia bukan mahram. Kalau mahram maka tidak batal wudunya. Maka jangan biarkan anak kita
berkhalwat, berkumpul berdua, berjalan berdua, nongkrong berdua dengan sepupunya. Karena sepupunya itu bukan mahram. Kalau sudah berwudu, bersentuhan, au lamastumun nisa, mazhab Syafi'i, maka batal. Maka Sayyidina Abdullah ini adalah sosok remaja yang tak pernah menyembah berhala. Sosok pemuda yang tak pernah berzina, minum khamar, tak pernah menghadiri majlis-majlis maksiat. Yang kalangan anak muda pada saat itu ngumpul-ngumpul bermaksiat kepada Allah. Ngumpul-ngumpul minum khamar, tarian, kemudian menyembah berhala. Maka Sayyidina Abdullah terbebas dari itu. Maka tak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah, itu masuk neraka. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ulama kita menuturkan bahwasanya Sayyidina Abdullah ini terjaga yang hal sedemikian itu. Agamanya apa Ustaz? Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah tak bersentuhan langsung dengan ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal dunia ketika Rasulullah belum lagi diutus di atas dunia ini sebagai sosok manusia. Maka agama yang diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya adalah millah Ibrahim. Quran surah 22:78, wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Nabi Ibrahim mengajarkan agama Islam yang sifatnya hanif dan tauhid, lurus dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti agamanya adalah agama Islam, agama yang diajarkan oleh moyangnya sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim AS. Ustaz, bukankah ada hadis Nabi SAW yang mengatakan inna abi wa abaka finnar? Bisa dijelaskan dari hadis tersebut? Kalau dalam bahasa Arab itu ada mushtarak, ada muradif. Satu kata itu bisa jadi banyak maknanya, yang disebut dengan mushtarak. Satu kata punya banyak makna. Kata-kata abi dalam bahasa Arab itu tidak memiliki satu makna. Bisa dimaknai sebagai ayah kandung, ayah angkat, paman, kakek, buyut. Kalau ayah kandung, maka bahasa Arabnya yang paling tepat adalah walidun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Walid yang kemarin heboh filmnya. Walid itu artinya orang tua kandung untuk sosok laki-laki. Kalau perempuan namanya walidah. Maka dari hadis ini bisa dimaknai inna abi wa abaka finnar. Siapakah yang masuk neraka sebenarnya? Ayah kandungnya kah atau pamannya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini merujuk ke siapa? Abu Lahab. Ya, ternyata Abu Lahab memang meninggal dalam kondisi kafir. Abu Jahal. Apakah yang dimaksud di situ adalah itu? Kalau kita melihat kata-kata abi di situ yang memiliki banyak makna, mushtaq, maka yang lebih tepat adalah paman-pamannya. Ustaz, agama tak cocok Ustaz. Tak masuk memang agamanya. Karena jarak antara Rasulullah, diutusnya Rasulullah dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam sebelumnya itu kurang lebih sekitar 300 tahun. Vakum kenabian. Masa ya ada agama milah Ibrahim sementara berhala mengitari Ka'bah ketika Rasulullah menghancurkannya pada saat itu? Kalaupun tidak ada ajaran yang sampai pada saat itu, maka dia termasuk masa fatrah.
Masa fatrah merujuk kepada Quran surah 17 ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Mereka tak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tak akan diazab sampai diutusnya nabi ke mereka. Orang tak akan berdosa melakukan sesuatu kalau dia tak tahu itu adalah perbuatan dosa. Kalau dia sudah tahu maka berdosa. Nabi belum sampai, maka dia masa fatrah. Pada abad ke-6, ke-5, ke-4, karena masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia ini abad ke-7, penyebaran 11, mulai meluas 13. 5 pada abad 6 ke bawah, orang meninggal dunia pada saat itu posisinya di mana? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Maka selamat. Kalau kita mau lihat sejarahnya, agamanya adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun dia termasuk masa fatrah, terbebas dari itu semuanya. Maka tidak benar merujuk pada satu hadis ini saja, kemudian kita menuduh ayah Rasulullah SAW masuk neraka. Maka kalau ada orang yang menyampaikan hal demikian, abaikan, tinggalkan. Karena sesungguhnya dia tak paham. Menyakiti hati orang saja itu dilarang oleh syariat, apatah lagi menyakiti sosok Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah, siapakah sosok perempuan yang dahsyat ini? Yang dari rahimnya mengeluarkan sosok Nabi yang disebut-sebut setiap harinya, seakan-akan dia hidup sampai sedetik ini. Sementara sudah 15 abad tahun yang lalu itu telah berpisah dengan Rasulullah. Setiap hari orang menyebut nama Rasulullah dalam kajiannya, dalam kajian ilmiahnya, dalam diskusi-diskusinya, dalam duduk bersamanya. Tak pernah putus seluruh manusia yang ada di bumi ini untuk menyebut nama Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Siapakah sosok perempuan yang mulia ini? Sayyidah Aminah sama dengan Sayyid Abdullah, Sayyidina Abdullah. Sosok perempuan yang terjaga ifahnya, kehormatannya, kemuliaannya. Tak pernah berkumpul dengan orang-orang kalangan remaja perempuan pada saat itu yang untuk berzina, kemudian minum khamar, menyembah berhala. Sangat mulia. Maka cocoklah menikah antara Sayyidah Aminah dengan Sayyidina Abdullah. Lahirlah sosok manusia terdahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi tuduh Sayyidah Aminah itu termasuk orang yang meninggalnya atau termasuk kafir lain sebagainya. Abaikan kajian-kajian demikian. Karena jelas sudah dalam sejarah sosok perempuan ini adalah termasuk sosok perempuan yang mulia, yang dari rahimnya lahir sosok yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah Subhanahu wa taala. Dari pernikahan ini kemudian lahirlah Rasulullah yang tak pernah menengok ayah kandungnya. Maka Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Saya dengan anak yatim itu seperti ini. Beliau menunjukkan dengan jarinya betapa dekatnya Rasulullah dengan anak yatim, karena Rasulullah sendiri pun sosok yang lahir tanpa seorang ayah. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka orang yang mengingkari, mendustakan agama Allah, salah satunya adalah mereka yang menghardi anak yatim. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir di atas dunia ini, dijaga oleh emaknya. Biasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu ketika anak mereka dilahirkan, tak mereka susui sendiri, ada ibu susu sambungnya. Salah satunya adalah siapa, Bu? Yang menyusui Rasulullah, Halimatus Sa'diyah, yang kemudian dibawanya di kampungnya.
Ketika dibawa di kampung, seketika berubah kampung tersebut. Yang awalnya tandus, subur. Yang sebelumnya hewan ternak itu payah beranak. Dengan hadirnya sosok kecil Rasulullah SAW. Ketika sampai usia 5 tahun diserahkan ke emaknya, yang pada saat itu berkunjung ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, ada dusun namanya Abwa, atau desa Abwa. Maka Sayyidah Aminah pada saat itu jatuh sakit berat. Tak macam kita, kalau sakit mudah tinggal telepon ambulan bisa dibawa dalam kondisi darurat. Rumah sakit payah, jarak antar rumah itu jauh, antar kampung itu jauh, sakit parah pada saat itu. Maka tak tertolongkan, qadarullah, kembali ke rahmatullah. Maka ada dua yang Rasulullah SAW, yang menimpa Rasulullah pada saat itu. Beliau tak pernah menengok sosok emak ayahnya, belum lagi mendapatkan belai kasih sayang utuh dari orang tuanya. Usia 5 tahun, emaknya pun meninggal dunia. Berangkat ke Madinah dengan emak, pulang ke Makkahul Mukarramah tanpa sosok ibunya. Tak terbayangkan oleh kita macam mana kondisi hati Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah itu pernah dibedah, dioperasi oleh malaikat sebanyak 3 kali. Di usia Rasulullah SAW 3 sampai 4 tahun beliau dibedah. Kalau bedah kita ini berjejak memang, tapi kalau malaikat membedahnya, maka seketika itu bisa hilang. Di usia 3 sampai 4 tahun Rasulullah dibedah. Yang kedua di usia 10 tahun dibedah lagi. Kemudian di usia 51 tahun menjelang Rasulullah melakukan peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. 3 kali disebutkan. Usia Rasulullah SAW 7 sampai 8 tahun, 5 sampai 7 tahun beliau dipelihara oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib. 2 tahun bersamanya. Sosok yang luar biasa, yang lembut, yang ramah. Kemudian selama 2 tahun dipelihara, dijaga. Wafat kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, diserahkan ke pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib ini punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Bersama Abu Talib inilah kemudian Rasulullah banyak belajar, termasuk belajar tentang bisnis. Jadi ternyata kalau mau sukses dalam dunia perbisnisan mesti punya mentor. Rasulullah punya mentor. Mentor terbaik beliau, mendidik beliau jiwa kewirausahaannya itu, jiwa entrepreneurshipnya itu tak lain dan tak bukan adalah paman beliau sendiri yaitu Abu Talib. Siapa yang tak kenal dengan Abu Talib? Kelihayannya, keunggulannya dalam dunia bisnis. Inilah sosok yang kemudian mendampingi, mengajarkan, mementori Rasulullah. Usia 12 tahun, rata-rata seluruh Nabi itu diinstruksikan oleh Allah untuk mengembala kambing sebelum diutus diangkat menjadi Nabi. Usia 13 tahun, berkeliling ke Syam untuk berdagang. Mungkin di awal-awal di usia 13 tahun tersebut Rasulullah menengok, memperhatikan macam mana membawa barang dagangan, macam mana mengambil barang dagangan, macam mana melakukan transaksi, membaca pasar, strategi pasar, kemudian apa yang harus dilakukan di pasar tersebut. Maka Rasulullah
dalam dunia bisnis beliau kuasai semuanya. Distributor terbaik Rasulullah, marketing terbaik Rasulullah. Maka kalau menengok sosok pengusaha sukses Rasulullah, businesswoman terbaik istrinya sendiri, itu Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra merupakan sosok pebisnis wanita terbaik pada saat itu. Usia 13 tahun sudah menjelajahi Syam, 4 negara sekarang. Salah satunya yang sedang bertikai yaitu Palestina. Rasulullah sudah berdagang, berjalan. Berapa tahun dibina, dimentori oleh pamannya. Dimentori oleh pamannya selama 12 tahun. 13 tambah 12 25 tahun. Jadi 12 tahun dimentori dalam dunia bisnis tersebut. Tak bin salabin. Kalau bin salabin, judi jatuhnya. Menang lotre. Berproses lama Pak. Usia 14 tahun, 15 tahun sampai ke 25, Rasulullah pada puncaknya menjadi laki-laki terkaya pada saat itu. Sosok remaja 25 tahun terkaya pada saat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, usia 15 tahun Rasulullah sudah mulai ikut berperang. Memang tidak berada di jalur terdepan, beliau mengumpulkan anak panah. Jadi beliau paham betul macam mana mengatur strategi perang, membaca psikologi musuh. Usia 15 tahun beliau sudah masuk dalam kancah peperangan. Maka tak salah peperangan-peperangan Rasulullah rata-rata berstatuskan menang seluruhnya. Karena beliau sudah belajar di waktu kecil bagaimana untuk mengatur strategi perang supaya menang. Usia 18 tahun beliau sudah mulai ikut mendamaikan suku-suku yang bertikai. Sudah ikut berperang, sudah ikut bagaimana cara untuk mendamaikan orang-orang yang berperang. Di usia beliau Rasulullah SAW 25 tahun, yang tadi beliau adalah merupakan distributor terbaik, kecantollah salah satu businesswoman terbaik, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini memang berstatus janda, tapi bukan janda biasa. Jandanya janda luar biasa. Mana buktinya Ustaz? Pernikahan usia 25-40 masih bisa melahirkan 6 orang anak. Usia 40 tahun masih bisa melahirkan 6 orang anak. Berarti ini bukan janda biasa. Hah? Janda apa nih Bu? Itu dia. Janda yang terpelihara masih bisa melahirkan 6 anak. Bagaimana strategi Rasulullah dalam dunia bisnis beliau? Beliau menjadi distributor terbaik. Apa yang dibutuhkan? Beliau pelajari pasar, kemudian beliau tengok, oh yang dibutuhkan masyarakat itu seperti ini. Di mana bisa diambil barangnya? Oh ternyata disediakan si fulan, ternyata disediakan si fulana. Akhirnya beliau yang membawa barang dagangan tersebut, kemudian beliau jual. Termasuklah yang menitipkan barang ke beliau, karena beliau merupakan distributor yang paling amanah. Barang yang dititipkan beliau tak pernah balik lagi kecuali habis terjual keseluruhan. Maka Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga menitipkan barang dagangan. Terjual habis, Rasulullah kemudian memperhatikan pasar Makkah. Yang dibutuhkan itu apa? Ternyata yang dibutuhkan adalah bukan barang-barang yang ada di Mekah, barang-barang yang berada di luar Mekah. Maka Rasulullah membawa barang Mekah kemudian dijualkan ke Syam. Di Syam ditengok lagi barang-barang mana yang unik yang kemudian bisa lagi dijualkan di Mekah.
Barang yang di Mekah kemudian terjual di negeri Syam habis total, barang-barang kemudian keuntungan dan modal tersebut dibelikan lagi, kemudian bawa lagi ke Mekah, sudah di Mekah juga terjual habis. Untungnya double. Mengerikan, Pak. Mengerti sekali Rasulullah itu strategi pasar itu seperti apa. Barang Mekah dibawa ke Syam, barang Syam dibawa ke Mekah. Kedua-duanya ludes, habis total. Untungnya double. Kata Sayyidah Khadijah, ini yang begini jangan sampai lewat. Maka bolehlah seorang perempuan yang kalau melihat sosok laki-laki yang dahsyat luar biasa ketaatannya kepada Allah, akhlaknya baik, boleh perempuan itu untuk meminang terlebih dahulu. Bukan menjatuhkan harkat martabat, tapi tengok dulu memang sosok lakinya. Kalau seperti Rasulullah itu kalau lepas ambil orang sudah. Kata Khadijah, ini tak bisa nih. Nah, maka Khadijah lebih dulu meminta supaya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Terjadilah pernikahan tersebut pada usia 25 tahun. Sosok Rasulullah sudah menjadi manusia terkaya pada saat itu. Khadijah Al-Kubra, business woman terbaik yang juga saudagar. Terkumpullah dalam pernikahan tersebut sosok pengusaha yang kaya raya, sosok business woman terbaik berkumpul dalam satu pernikahan, berkumpullah harta tersebut. Tak terbayangkan kita macam mana duitnya. Namun harta tersebut habis untuk memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah menjelang wafatnya masih terhutang dengan tetangganya. Tapi kalau kita baca sejarahnya, Rasulullah itu tak. Kalau beliau mau menguntungkan diri sendiri, mungkin sampai sedetik ini orang yang paling kaya bukan Qarun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menunjukkan kesederhanaan. Tak jarang Rasulullah itu mengikat batu di perutnya untuk merasa lapar, untuk menahan rasa laparnya. Ketika rukuk sujud berbunyi batu tersebut, karena saling beririsan, bersentuhan. Kemudian sahabat tengok, ya Rasulullah. Nah, kalau kita kan Rasulullah sakit karena tak makan, kalau kita sakit karena terlalu banyak. Apakah sulit bagi Rasulullah untuk angkat tangan, ya Allah, mana wasalwa, langsung bisa turun seperti Sayyidah Maryam itu ketika hamil besar, beliau ke dapur langsung tersedia makanan yang enak-enak. Apakah Rasulullah tak bisa? Oh, bisa sekali. Ya, Rasulullah ingin menunjukkan kesederhanaan. Sesederhana itu saja umatnya masih banyak yang hedon, masih banyak yang flexing, memperlihatkan dia kaya, berkuasa dan sebagainya. Apatah lagi Rasulullah, kalau Rasulullah pada saat itu beliau tunjukkan dalam kehidupan yang mewah. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW usia 38 tahun, yang kemudian pada saat itu heboh untuk meletakkan di mana batu Hajar Aswad ini diletakkan, karena semua suku mau meletakkannya. Kalau dibiarkan ujung-ujungnya bertikai, berperang. Maka Rasulullah lah yang menyelesaikan kasus tersebut. Berarti Rasulullah ini bukan sosok orang biasa-biasa, Pak. Akalnya cerdas, pintar. Diciptakan 100 akal, 99-nya untuk Rasulullah. Maka cerdas luar biasa. Rasulullah hanya membentangkan 4 sudut kain, kemudian saling masing-masing suku untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Letaklah batu tersebut sampai sedetik ini yang disebut dengan batu Hajar Aswad, batu hitam tersebut. Di usia beliau 38 tahun. Usia beliau Rasulullah SAW 40 tahun. Nah, Rasulullah kemudian datang ke Gua Hira. Kemudian turun perintah Allah, Iqra ya Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, ma ana biqari. Nah, ingin saya sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada sini, jangan pernah mengatakan, menganalisa bahwa Rasulullah itu tak mengenal tulis baca.
Orang yang sudah mengerti dunia bisnis, strategi pasar, usia 13 tahun sudah mulai terjun, 25 menjadi pengusaha sukses, menikah dengan sosok perempuan yang juga businesswoman terbaik. Apakah Rasulullah tak mengenal tulis baca seperti yang dituduhkan oleh banyak orang? Atau Rasulullah tak mengenal tulis baca yang terkait yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam? Karena kata-kata membaca itu ada dua. Pertama ada iqra. Iqra ya Muhammad, utlu juga membaca. Yatlu suhufan mutahharah. Bacalah mushaf, suhuf. Kalau membaca tanpa tulisan itu namanya iqra, tanpa ada lembar. Kalau membaca dengan lembaran namanya utlu. Malaikat Jibril kemudian muncul mengatakan iqra ya Muhammad. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Ma'ana biqari itu bukan saya tak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Rasulullah orang pintar, cerdas, mulia. Ada baina ruh wal jasad. Sebelum diutusnya Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah sudah diutus duluan. Dalam disebut dengan Nur Muhammad, sosok yang mulia. Pernikahan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa, maharnya apa? Salawat kepada Rasulullah. Sosoknya ada belum? Belum ada. Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anaknya yang kemudian menjadi nabi. Tak masyhur memang di kita dengarnya. Nabi says, wahai anakku, nanti kalau engkau berdoa kepada Allah, setelah engkau puji Allah, sebut nama ini. Karena nama ini di aras tersebut bersandingan. Siapakah sosok tersebut? Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad. Maka inna du'a mauquf. Doa tertolak. Kalau kita berdoa kepada Allah lupa salat kepada Rasulullah, itu doanya tertolak. Hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu jangan lupa puji Allah, salawat. Di hadis disebutkan mauquf, doa tertolak. Ini juga pesan Nabi Adam alaihissalam kepada Syiz. Wahai anakku, kalau engkau berdoa kepada Allah, bawa nama ini. Sudah ada belum Rasulullahnya? Belum ada. Maka mungkinkah sosok Nabi yang mulia ini tak bisa mengenal tulis baca? Tak mungkin. Maka tadi itu iqra dengan uslu itu adalah dua diksi, dua terminologi yang berbeda. Maka ma'ana biqari bukan saya tak bisa baca, tapi apa yang mesti saya baca. Pulang ke rumah dalam kondisi orang pergi pagi, Pak, pergi malam, kemudian pulang karena bertemu dengan sosok yang misterius yang tak pernah ditemui sebelum itu. Gemetar Rasulullah, kedinginan. Pulang ke rumah diselimuti oleh istrinya. Nah, kalau bapak-bapak nanti kalau pulang kehujanan, tengok nih, macam mana istrinya di rumah. Kalau dibiarkannya, dia tak sayang lagi dia. Mandilah, Pak. Nah, kalau dia suruh mandi aja, tak disiapkan anduknya, tak disiapkannya air hangatnya, tak disiapnya minum hangatnya. Mandilah situ. Pandai sendiri. Itu berarti tak sayang lagi dia. Rasulullah ketika usia beliau 40 tahun, kemudian pulang ke rumah dalam kondisi gemetar, kedinginan, apa yang dilakukan oleh istri beliau? Beliau selimuti. Kata Rasulullah, istri kelebihan Khadijah Al-Kubra ini, Pak, di samping beliau banyak harta, pengalaman bisnisnya luar biasa, beliau adalah sosok yang paling mengerti tentang Rasulullah, paling mengerti, paling dewasa. Rasulullah bawa masalah 1000 dari luar. Nah, Rasulullah sosok Nabi, kemudian pemimpin umat, ngurus Baitul Mal, berperang dan sebagainya. Ketika Rasulullah pulang ke rumah dengan masalahnya yang banyak tersebut, yang 1000 tersebut, anggap saja
maka ketika membuka pintu melihat wajah Khadijah Al-Kubra, berkurang setengahnya menjadi 500. Nah, kita kan masalahnya kadang-kadang masalah dari luar tuh 100, buka pintu di rumah, nengok wajah dia menjadi 2000. Nah, ini yang bahaya. Biasanya kita balik ke rumah tuh karena stres kerjaan banyak, harusnya sampai di rumah itu tak jadi masalah lagi, Pak. Sampai di rumah belum duduk lagi, ada ditanya yang macam-macam. Pulang cepat salah, terlambat pulang pun salah. Apalagi tak balik. Terlambat balik ditanyanya, kok lambat balik? Biasa cepat balik, bisa cepat balik. Tak balik, habis sudah. Di luar lah tidurnya. Maka, nah ibu-ibu yang paling paham macam mana memperlakukan suaminya masing-masing di rumah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ketika usia Rasulullah SAW 43 tahun, beliau sudah mulai melakukan dakwah terang-terangan. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan. Ya, kalau dakwah secara terang-terangan otomatis musuhnya jadi banyak. Banyak upaya-upaya kemudian untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, salah satunya ketika beliau akan hijrah ke Makkahul Mukarramah, dari Makkahul Mukarramah ke Yasrib, Madinatul Nabi. Itu Al-Gojo mengitari rumahnya untuk membunuh sosok Rasulullah, karena ini berbahaya. Diajak diskusi tak mau, diajak pindah agama tak mau, diajak saling menghargai oke lah. Sekali untuk beribadah dengan agama kami, besok-besok beribadah pula dengan agama Rasulullah juga nggak mau. Lakum dinukum waliyadin. Maka kalau begitu ya sudah, kita bunuh Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, baik Allah Subhanahu wa taala sebelum balik, mudah-mudahan ini aja bisa dibawa balik. Yang lain mungkin agak panjang tinggal. Apa yang dilakukan Rasulullah selamat kemudian dari peristiwa tersebut? Yang dibacakan adalah Quran surah Yasin ayat, pernah dengar Pak? 9. Yang kemudian ini menjadi hijab antara Rasulullah dengan orang-orang yang mengitari rumahnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tak nampak orang tersebut, Rasulullah lewat, tertidur pulas. Jadi Ustaz, kalau ibu-ibu bawa motor, bawa mobil, kalau ada razia, baca ayat ini. Lewat aja depan polisi, insya Allah ketangkap. Nah, kalau ibu-ibu aman, lengkap pakai helm, lengkap pakai sabuknya, baca waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jadi ini bisa dibawa balik, Bu. Nah, tuh kalau ada misalnya khawatir meninggalkan barang dekat rumah Ustaz, khawatir meninggalkan sendal dan sebagainya, baca ayat itu. Biarlah Allah yang menjaga melihara. Maka perlakukan sebagaimana dilakukan oleh sahabat. Aqilha wa tawakkal atau atliquha wa tawakkal. Aku tambatkan dulu kudaku kemudian bertawakal, atau aku lepas saja kemudian bertawakal. Aqilha wa tawakkal. Engkau tambat dulu kudamu kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk syuruh. Menurut Allah Subhanahu wa taala itu usia Rasulullah 43 tahun, 45 tahun kemudian terjadilah Rasulullah hijrah ke Habasyah. Kemudian 47 kemudian blokade yang 3 tahun itu. Seluruhnya diputus, Rasulullah dikucilkan, tak ada bisa makan apa-apa. Yang hanya bisa dimakan khusus yang ada di tempat itu saja. Maaf cerita, apa yang dimakan itulah yang keluar. Bukan sehari Pak, 1000 hari lebih. Selama 3 tahun, 365 hari kali 3. Tak ada yang bisa dimakan. Kalau kita masih bisa makan beras, dikucilkan semua, putus semua hubungan selama 3 tahun. 49 tahun pamannya meninggal dunia, Abu Thalib, yang sosok yang senantiasa mendampingi beliau,
membackup beliau. 2 bulan kemudian meninggal pula istri beliau, Khadijah Al-Kubra. Tahun tersebut disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Nah, di usia 51 tahun Rasulullah kemudian 50 tahun kemudian hijrah ke Taif juga ditolak. Hijrah ke Taif ditolak, istri meninggal, paman meninggal, orang terdekat menjauhi beliau, musuh semakin meningkat. Kemudian terjadilah peristiwa yang maha dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertubi-tubi Ustaz, tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga, rezeki payah, anak payah, keluarga menjauhi, teman rekan semuanya menjauhi, sulit semua Ustaz. Sama seperti Rasulullah. Cara kembali macam mana? Salat. Rasulullah dalam sedihnya, dalam gundahnya, dalam payahnya, dalam sulitnya, kemudian hatinya menjadi tenang, tentram. Qurratu 'ain fi shalah, dengan salat. Kita pun demikian, payah hidup Ustaz, anak payah diatur, istri macam hantu Ustaz. Ya. Nah, payah betul Ustaz. Maka gimana caranya? Salat. Itulah diajarkan oleh syariat kita. Demikian Pak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Berbanyak maaf, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.